Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN dengan pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Artinya, pemecahan masalah dalam kegiatan KKN dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kegiatan KKN ini bertujuan untuk membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah kompleks yang dihadapi masyarakat. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Faya Nabila, mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro, Semarang. Pada video kali ini akan menampilkan kegiatan KKN saya yang berlokasi di RW 5, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Tema KKN yang dibawa pada periode kali ini adalah tergantung dari hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa dan tentunya dengan arahan dosen KKN. Tema ini mencakup aktivitas dari berbagai disiplin ilmu mahasiswa di wilayah dan berada pada ruang lingkup kegiatan KKN. Terhitung 2 tahun, yakni dari tahun 2020, pelaksanaan KKN tidak dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih oleh pihak universitas, melainkan berdasarkan lokasi domisili mahasiswa. Ini terjadi sebagai imbas dari masih tingginya tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Model KKN yang seperti ini tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang. Periode KKN kali ini dilaksanakan dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari yang diawali dengan upacara penerjunan mahasiswa KKN melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga live YouTube pada channel Undip Official. Upacara penerjunan KKN Tim 1 tahun akademik 2021-2022 Rabu 5 Januari 2022 dimulai. Di KKN inilah kemudian kita membentuk integritas dari mahasiswa-mahasiswa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita. Amin. Kegiatan pertama setelah upacara penerjunan adalah mengurus surat perizinan KKN di Kelurahan Pedalangan. Juga untuk mengetahui pembagian RW dari tiap masing-masing kelompok mahasiswa KKN. Dan setelahnya melakukan survei lokasi KKN serta meminta izin kepada Ketua RW 5 untuk melakukan kegiatan KKN di lingkungannya. Tidak lupa, kami juga menyampaikan maksud dan tujuan KKN pada perangkat RW 5 pada saat pertemuan rutin RT dan ibu-ibu PKK. Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang perkembangannya cepat. Karena sebagai dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Banyak terjadi perubahan lahan dilihat dari adanya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan penduduk. Batas wilayah Kelurahan Pedalangan sebelah utara yaitu Kelurahan Tembalang, sebelah timur Kelurahan Kramas, sebelah selatan Kelurahan Padangsari, dan sebelah barat Kelurahan Serondol Wetan. Wilayah RW 5 Kelurahan Pedalangan adalah wilayah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang memiliki jumlah kepala keluarga kurang lebih 154 dan warganya mayoritas bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, wira swasta, dan juga pengusaha. Di RW
juga terdapat potensi kerajinan tangan yang akhirnya dikenal dengan sebutan kampung tematik Hastakarya. Masyarakat di RW 5 memiliki keterampilan seperti rajut, batik tulis, makram, dan juga sulam pita. Program kerja KKN. Dalam periode KKN kali ini, masing-masing mahasiswa diminta untuk membuat 4 program yang diantaranya 2 program berdasarkan disiplin ilmu serta 2 program dengan tema COVID dan SDGs. Untuk program pertama, saya membuat edukasi keuangan tentang bahaya judi online melalui penempelan poster di lingkungan sekitar RW 5. Program ini dilatar belakangi dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian menurun, sehingga membuat orang mencari penghasilan tambahan dengan cara apapun. Dan cara yang paling marak dan bahaya adalah judi online. Tentunya, judi online membawa banyak dampak negatif dan sudah jelas bahaya serta haram. Penempelan poster ini dilakukan di lingkungan sekitar RW 5 yang banyak lalu lalang orang. Dalam poster, memuat informasi mengenai apa itu judi online, dampak negatif judi online, serta ajakan untuk menjauhi judi online. Untuk program kedua, saya melakukan penyuluhan melalui pencetakan buklet mengenai aplikasi buku warung sebagai pengelolaan keuangan UMKM. Program ini dilatar belakangi banyaknya warga RW 5 yang memiliki usaha sehingga diperlukan adanya pelatihan serta penyuluhan mengenai aplikasi pengelolaan keuangan yaitu buku warung untuk mempermudah pelaku usaha. Program ini dilakukan dengan sistem door-to-door di mana saya mendatangi rumah warga yang memiliki usaha. Di dalam buklet mengenai aplikasi buku warung memuat informasi mengenai pembukuan sederhana, kelebihan aplikasi buku warung, dan juga langkah pemakaian aplikasi buku warung. Program kelompok. Untuk program kelompok, saya bersama dengan kelompok saya mengadakan penyuluhan mengenai bahaya varian Omicron dan bahaya narkoba. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan pembagian hand sanitizer beserta cara pembuatannya dan dilakukan pemasangan banner mengenai bahaya narkoba. Pada adik-adik dari mahasiswa Undip yang saat ini KKN di wilayah RW 5 Darangan Semarang, saya selaku Ketua RW 5 sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah adik-adik ini di dalam membantu program-program di RW 5. Salah satu diantaranya kemarin ikut kerja sosial yaitu kerja bakti dan memasang plakat-plakat itu sangat bermanfaat bagi warga RW 5 sini. Mudah-mudahan ke depan program-program semacam itu bisa kami tindak lanjuti, dan khusus pada adik-adik ini kami berharap mudah-mudahan setelah ini adik-adik bisa segera menyelesaikan studi dan bisa terjun di masyarakat. Untuk selanjutnya kami ucapkan
Terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Diponegoro mempercayai RW 5 sebagai lokasi KKN untuk tahun 2022 ini. Saya kira ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kegiatan KKN saya selama 45 hari di RW 5 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.